بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليدخره على الدين كله ولو شرع الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا أحدكم أحسن وإنما ما هو في السماوات والأرض وإذا أنا ميت فلا تشحنني لا تيأست ولا نار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بشيء فآتوا منه ما استطعتم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang saya hormati orang tua kami, Bapak Haji Matsai, yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga orang tua kami selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Wabil khusus Ketua BKM kita, Bapak Ustadz Wahyu Ridwan SPD. Saya juga kangen gak ketemu beliau. Wabil khusus komandan kami, baik di luar maupun di masjid di jamaah, Bapak Haji Arif, Bapak Haji Jakaria, Bapak Haji Ripo, Haji Dendi, jangan lupa Bapak Haji Dendi, saudara kami yang baru pulang umroh, alhamdulillah sehat walafiat Mas Dedi. Ustaz kita, Ustaz Reja Septiani, yang selalu membimbing jamaah. Ustaz kita juga Bapak Dokter Didin Hikmah, doktor. Gak tahu belakangnya MM apa MPD ya. Oh, di belakangnya saya mah. Yang penting namanya jangan ketukar. Hadirin wal hadirat, Bapak Haji, Ibu Hajah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf yang tidak kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takjub dan hormat. Maaf saya nggak jamaah di sini karena istri saya sendirian, tadi anaknya lagi keluar, diminta ditemenin sholat di rumah. Baru ini saya sholat di rumah. Doanya sendiri aja langsung pulang.
diparanin ke Ustadz Reja. Tadinya saya mau lewat sini Pak, Angsana 3. Kalau ke Angsana 3 Ustadz Reja nyampe ke rumah. Saya udah punya pikiran lewat rumah Reja, belok ketemu di ujung. Kalau nggak nyampe Reja ke sana. Tepat sekali itu. Kalau saya lewat Angsana nggak ketemu dengan Angsana 3. Baik, yang pertama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita masih diberikan nikmat yang begitu banyak, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan, dan juga nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih bermuajah, bertatap muka, berpaut hati, bersambung rasa satu dengan lainnya untuk menimba ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini rada nguing nih kalau kedekatan ya. Selawat teriring salam tidak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh sahabatnya, keluarganya, termasuk kita selaku umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah dan ajarannya. Sudah lama ya kita baru nyampein lagi. Sudah nyampe di bab berapa Bu? Pak? Itu pintar. Sekarang masuk ke bab 5, yaitu tentang kepengurusan jenazah yang perlu diperhatikan. Saya mah gak nyampein yang lain, pasti jenazah Pak. Pasti jenazah. Pokoknya dikasih waktunya lama banget. Ya. Lama. Pak Jor, mana nih Pak Jor? Datang lagi. Kasih waktu yang lama. Waktu itu waktu halal bihalal ya. Halal bihalal itu bulan Syawal. Iya, bulan Syawal. Masih termasuknya bulan April. Masih termasuk di bulan April kalau nggak salah tanggal 27 itu. Mei, Juni, Juli, Agustus 4 bulan. Lupa ya semua ya. Masih tentang mengurus jenazah. Di sini yang perlu kita perhatikan tentang pengurusan jenazah ya, baik dari keluarga maupun orang yang mengurus jenazah itu sendiri. Itu saat pengurusan jenazah tentang kaum wanita yang dilarang untuk turut serta mengiringi jenazah. Pernah dengar nggak? Belum ya? Kali ustadz-ustadz yang nyampein, kita ustadznya kan banyak. Ya. Ustadznya banyak. Iya, ustadznya banyak yang nyampein. Emangnya dilarang perempuan ngiringin jenazah? Ya, Bapak belum pernah dengar ya dilarang ya. Ternyata di kitab Zanais ya, Rasulullah melarang. Kalimat Rasulullahnya enteng, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ma nahaitukum anhu fastanibu." Apa saja yang aku larang bagi kalian, jauhilah. Fastanibu, jauhilah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa saja yang aku perintahkan kepada kalian, kerjakanlah dengan semampumu. Jadi ini bukan dari kitabnya saja, tapi Rasulullah melarang dengan kalimat hadisnya ringan, mana itu anhu fastanibu. Jadi apa saja yang aku larang, maka jauhilah atau tinggalkanlah, jangan dikerjakan.
itu ada kalimat apa namanya di tekanan ya, kalimat tekanan. Rasulullah juga pernah mengatakan tentang hadis ya, atau dalam kitab yang lain itu dikatakan barang siapa yang mengerjakan yang tidak diperintahkan oleh Rasulullah maka termasuk bid'ah gitu ya Pak ya. Termasuk bid'ah. Dan setiap pekerjaan yang ada bid'ahnya makanya ancamannya neraka. Gitu. Ya. Hadisnya saya nggak hafal itu ya. Jangan dibaca soalnya hadisnya karena kita selalu memakai dengan kitab-kitab yang lain ya. Kita dengarkan Ustadz kita juga, Ustadz Reja yang sudah pandai sekali menyampaikan hadis. Tolong ya, kita kan di sini disebutnya sunnah wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah. Jadi perlu kita teliti juga. Tidak semuanya ahli sunnah wal jamaah itu tabrak aja yang nggak dikerjakan sama Rasul atau yang tidak diperintahkan sama Rasul kemudian dilaksanakan oleh kita, bimbing kita ya, ulama-ulama kita tidak ya, sudah dipilih jadi mana yang disebutnya bid'ah, mana yang disebutnya bukan bid'ah. Ada yang hadisnya dhaif, ada yang hadisnya lemah, nggak ada gitu ya. Nah, tentang jenazah ini, Bapak Ibu sekalian, ya, pentingnya kita mengetahui, ya, baik di keluarga. Pernah yang saya sampaikan dulu, ya, sebelum dari yang halal bihalal kemarin itu sampai di keempat itu di penghujungnya tentang mengusung jenazah. Ya, dan mengiringi jenazah ya, itu ada adabnya Bapak Ibu sekalian. Mengusung jenazah, mengantarkan jenazah atau mengiringi jenazah baik yang dari rumah sampai ke masjid atau yang dari masjid sampai ke pemakaman setelah disolatkan, ada beberapa bagian. Ini penting ya, karena setiap ada yang wafat di tempat kita, ya, itu pada males nganter ke masjid, bener apa ya? Bener nggak Pak? Ya terus terang aja, ya. Setiap di warga kita ada yang meninggal atau di lingkungan tetangga kita ada yang meninggal, pada males nganter ke masjid, ya. Nyelawat juga males, gitu. Datang pulang, memang nggak apa-apa seperti itu, nggak apa-apa. Karena apa? Ya, Rasul juga mengajarkan jika kamu mendatangi orang yang meninggal atau wafat, maka doakanlah. Setelah itu Rasul katakan tunggu sampai jenazah dimandikan, dikafani, kemudian diantar ke masjid dan sampai di pemakaman tidak pulang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita enggak, ya, habis jenguk, ya, terus apa namanya, kebiasaan kita tuh ada baskom, ya, kita isi baskom, ya, kemudian setelah itu duduk sebentar pulang, ada keperluan atau bagaimana, ya, nanti kalau sempat balik lagi, terus seperti itu, ya. Padahal 2 porsi itu tidak ada larangannya oleh Rasulullah, maka Rasulullah menganjurkan ya jenguklah orang yang wafat atau meninggal dunia, ya. Kemudian kamu doakan setelah dilihat jenazahnya, kemudian
ditunggu sampai jenazah itu dimandikan, dikafankan, kemudian diantar ke masjid, ya kita ikut lagi sampai diantar ke tempat peristirahatan. Itu yang bagus. Tapi boleh juga kita pulang ke rumah, kemudian kembali lagi ya untuk ikut menyolatkan. Jadi tidak menyaksikan dimandikan atau dikafankan. Ada yang nyaksin ya, gitu. Hanya larangan Rasulullah kenapa demikian, ada yang pulang tidak boleh membicarakan tentang si mayit yang telah meninggal dunia. Tujuannya kalau kita kan udah enggak pulang, datang teman, wah teriak-teriakan ngomong begini, tanya ke sana ke sini, akhirnya jadi gibah ya. Itu manfaatnya sebetulnya. Kalau bisa menyimpan rahasia atau tidak berbuat apa-apa, atau kamu lebih bagus berdoa untuk si mayit, gitu. Selama duduk atau menunggu mayit dimandikan, dikafankan, disolatkan, ya kita lebih baik berzikir dan berdoa. Sebaik-baik manusia, ya bermanfaat untuk si mayit. Kemudian jangan kamu berdoa sendiri. Berdoalah untuk dia, semoga selama hidupnya mendapat amal yang baik diterima, kemudian ya diampuni, dan cari ya Allah penggantinya yang lebih baik dari beliau. Itu doa-doa yang baik. Itu saja Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ingat pesannya, mana haitukum anhu ajtanibu. Jadi setiap apa yang Rasul ingatkan yang tidak diperintahkan maka tinggalkan. Wa ma amartukum bihi fa'tamuhu minhu mastata'tum. Dan apa saja yang Rasul perintahkan maka kerjakanlah semampumu ya. Baik. Di sini sudah masuk di bagian tidak boleh mengiringi jenazah dengan perkataan-perkataan yang melanggar syariat. Jadi tidak boleh itu. Artinya apa sih yang melanggar syariat? Ya. Sekarang mengiringi jenazah cuma dekat dari rumah sampai ke masjid. Ya, dari masjid naik ke ambulan. Yang lain pada naik kendaraan, naik motor. Gitu. Yang lebih bagus mah diusung gitu ya, karena jauh banget jadi naik mobil. Kalau dulu di Jawa ya Pak Arif ya, di Jawa, di Padang, di mana itu saya Pak ngantar ke Jawa sampai di rumah itu mana jauh, kayak dari sini ke bukan kayak dari sini ke Serang lah gitu ya. Itu walaupun di pinggir jalan raya tetap digotong gantian gitu. Gak apa-apa Pak. Saya pernah nawarin Pak Wahyu, nggak apa-apa Pak kalau jauh saya tungguin. Yang penting saya dari tempat halaman Depok ke Jawa itu saya tungguin. Kalau besok mobilnya mau dipakai, enggak Pak, biarin aja, orang sini udah biasa. Jangan jauh gitu. Kayak Pak Haji Paiman tuh jauh. Ya Mas tahu ya, dari rumah ke tempat pemakaman jauh, naik gunung lagi. Ngerasain tuh naik gunung. Gotong gantian Pak, coba. Itu apa? Tujuannya apa? Ya, agar bisa sambil berdoa untuk mengusung jenazah itu gantian pahalanya Pak. Jangankan dua kirot. Itu udah lebih besar lagi mungkin tambahannya ya, karena digantikan. Itu. Dan larangan ini ya tidak boleh mengiringi jenazah dengan perkataan-perkataan yang melanggar syariat ya. Nah di sini dijelaskan oleh Syekh Albani rahimahullah mengatakan jenazah itu tidak boleh diiringi dengan perkataan-perkataan atau perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat agama. Dan telah ada nas khusus yang padanya mengandung larangan dua perkara, di antaranya yaitu
itu yang pertama meninggikan suara atau mengeraskan suara, ya, seperti tangisan atau mengiringi jenazah sambil membaca kalimat selawat ataupun yang lainnya, tidak seperti kita berzikir di musik, la la illallah, la illallah, gitu ya. Tidak, itu namanya mengeraskan suara. Cukup di dalam hati. Tidak boleh menangis sambil diiringin, sambil nangis terseduh-seduh, bahkan sampai ada yang pingsan, ya, itu tidak boleh. Ya, meninggikan suara, tangisan dan suara yang keras dalam membaca kalimat-kalimat talbiyah itu tidak boleh. Ya. Yang kedua yaitu mengiringinya dengan bakar-bakaran seperti stanggi, ya, menyan, ya, itu yang dibakar-bakaran, ya. Dan itu dikatakan oleh Rasulullah, ya, dupa itu atau stanggi atau menyan itu, hal ini termasuk dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya tubada'ul janazah bisawati walanar. Hendaklah jenazah itu jangan diiringi atau jangan disertai dengan perbuatan-perbuatan atau suara-suara yang keras dan membakar ataupun dengan api. Ya. Jadi jangan membakar apa-apa saja dengan api. Ya. Itu dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di zaman kita udah nggak ada, Pak, ya. Dulu kan kalau disebutnya masih kejawen, ya. Masih kejawen, masih berbau dengan mistik-mistik gitu, Mas Reja, ya. Iya, seperti itu. Ada yang naruh apa namanya di dapur, ya, kemenyan dibakar, terus ada kopi, ya, ada kue-kue, taruh nanti bapak kamu datang, ya. Sekarang udah nggak ada begitu, ya. Itu ya lampu yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Hendaknya hadis ini dijadikan satu panutan dan pegangan buat kita, ya. Yang telah diriwayatkan oleh Abu Dawud, ya, dengan sanad hasan, dan Abu Ahmad juga mengatakan hadis ini sahih. Nah, jadi perlu kita melihat yang seperti itu. Mungkin kita melanggar yang seperti itu. Nah, itu, ya. Jadi jangan dibiasakan, ya, Ibu, kita itu ketika kita ada keluarga yang meninggal, ibu yang sudah mendengarkan apa yang saya sampaikan agar bisa diterapkan. Ya, alhamdulillah bahwa semenjak saya diajak kerja sama teman dari mulai bulan Januari, terus puasa bulan Maret, saya Februari, tanggal 21 Februari saya masuk. Ya. Kemudian menjelang bulan puasa yang wafat di keluarga, di jamaah kita hanya 2 orang. Bapak Haji Sapri, ya, meninggal di rumah sakit Cawang, saya nggak mandiin, udah rapi, alhamdulillah. Yang kedua almarhum orang tua kita Bapak Haji Samri, ya, itu pun sudah rapi, hanya tinggal bawa ambulan. Sampai sekarang alhamdulillah, dari dulu mas saya kerja aja jadi nggak ada yang meninggal, enak. Jadi saya punya pikiran, kok kenapa sih pas giliran saya kerja Pak Asep nggak ada yang meninggal, gitu. Sama di Pedati juga sama, Pak, sama. Ya kalau wanita adalah gitu, karena kan wanita bukan pegangan saya, kan wanita mah boleh lah, kalau istri mah boleh, itu.
Kemudian juga dari Jabir radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan annahu naha an nab'al al-mayyita sawatun amwanar. Bahwasanya beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang mengiringi jenazah dengan suara-suara atau dengan api sama. Ya. Hadis ini Hasan. Kemudian dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dia berkata, "Naha ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an tutabba'a janazata ma'aha wa an-nahar." Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk mengiringi jenazah dengan disertai rintihan-rintihan atau tangisan-tangisan. Ya, jelas jadinya. Jadi perjelas dari dari Amr ibn al-Aras radhiyallahu anhu dalam wasiatnya dia berkata, "Faiza ana mitun fala tas baini nabihata wala naro." Jika aku mati, ya, janganlah ada orang pun atau ada seorang pun wanita yang meratapiku dan jangan pula ada api yang menemaniku. Jadi Amr bin As mengatakan demikian. Jadi ketika dia nanti meninggal sudah ada wasiatnya. Kalau nanti saya meninggal, jangan ada yang menangis meratapiku. Artinya kalau jangan ada yang menangis meratapiku, baik teman karib, ya kayak Pak Ustaz Gereja gitu kan, teman karib. Saya meninggal, saya mah nggak mau nyeritain yang lain, nggak mau. Cerita diri saya aja. Kalau seumpama saya meninggal, Ustaz Ade, innalillahi wa inna ilaihi raji'un meninggal. Ustaz Ede terseduh-seduh nangis ke rumah gitu. Nah itu deh udah wasiat dia, jangan. Siapa orang sih yang meninggal nggak nangis pasti. Jadi sahabat karib, teman karib, saudara, sepupu, keluarga. Ini udah pesan dari Amr bin As mengatakan, ketika aku meninggal nanti, jangan ada yang menangis meratapi dan jangan pula ada yang membakar atau ada api di dekat. Rokok api bukan Pak? Ya api. Api berbara teman ya. Gak ada juga saya merokok di dekat jenazah. Itu ya. Jelas ibu. Gitu ya. Di kita dibiasakan Bu harus kasih tahu. Jadi sampai umpamanya anaknya dari jauh nih datang ya. Anaknya dari jauh datang ngelihat jenazah emaknya, ibunya ya. Langsung diciumin nangis terseduh-seduh sampai teriak-teriakan. Harus ada yang ngasih tahu ya. Karena mengapa? Bukan yang meninggal aja ditangisi seperti itu, tapi memberatkan beliau yang ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala. Diganjar beliau, bukannya enggak diganjar. Itu. Kebalikannya kalau memang istilahnya itu penyesalan memang ada sih ya. Mungkin ada rasa seperti ya istri daripada suami yang telah meninggal ya, ketika itu Rasulullah menjenguk ya sampai Rasulullah diusir karena ketidaktahuan seorang istri ya bahwa yang meninggal itu sahabat Rasulullah. Kemudian sudah lama nggak kelihatan ke masjid, ditanya nggak tahu kemana ya. Setiap jamaah nggak ada ya. Sampai kemarin juga Pak Haji Arif nanyain setadeh nggak kesini-sini. Pak Haji Arif nanyain emang apa aja nggak mungkin kata saya orang saya kesini Pak kalau umpamanya berangkat jam 10
jam 9 pagi itu ya habis nyari sarapan sempetin manasin ambulan karena ambulannya sudah kayak saya tua ya jadi 2 hari sekali itu dipanasin ada 4 hari aja nggak dipanasin tiba-tiba nggak kuat start gitu dorong susah dulu sih mendorong gampang cuman ini Pak Wahyu saya kalau ada orang mau mendorong mobil dari pintu garasi keluar ada gerobak yang itu yang ngalangin pintu depan sana gitu nah itulah jadi mohon maaf bukan saya nganggap Pak Oman itu nggak mau manasin Pak alasannya seperti itu dia nggak mau bawa kenapa sih Pak Oman nggak mau bawa saya takut gerobak orang hancur gitu. Dan ambulan juga kejeblos gitu. Bukan gerobak itu yang di pintu itu Pak yang pintu masuk udah hilang nggak ada lagi pintu masuk dekat pohon ya ya saya sih silakan aja karena sering hati-hati jadi juga alhamdulillah sekarang mobilnya lagi saya servis Pak Jaka yang mohon maaf ya satu lampunya belum lama kan ditabrak angkot 04 ya itu lagi saya rapihin lampunya sudah jadi ya kemudian power steeringnya agak keras juga agak diservis juga jadi masih ada di sana ya gitu. Jadi tinggal ngomong aja nanti bisa sih Pak kalau ada yang meninggal bisa dipakai ya telepon saya nanti bisa gitu. Karena bengkel di Pasar Segar itu keluarnya gampang kemarin mau saya bawa saya pikir besok hari Minggu ada yang meninggal ribet gitu jadi nggak saya bawa dulu udah selesai sih cuman tinggal power steeringnya gitu. Kalau power steering kan nggak ganggu keadaan bodi ataupun yang lainnya bisa dibawa yang agak berat kayaknya power steeringnya bocor itu Pak ya jadi minyaknya habis terus jadi ini untung teman saya mau gitu ya kan ditanya masangnya di mana saya nggak tahu tadinya kan nggak pakai power steering gitu Pak karena berat jadi dibikinin power steering waktu ketika Pak Haji Sihat masih ada oleh Pak Oman itu saja saya ketahui ya kalau memang istilahnya nanti mau dilelang ya ganti Grand Max atau Lexio ya, yang lebih praktis lagi itu kita pikirkan kembali Pak kalau mau jangka panjang ya. Takutnya iya yang benar gampang kok nyari duit kayak begitu Pak gampang yang penting kita punya ambulan terawat kalau nanti niat untuk mau ganti bisa dilelang itu berapa harganya nanti ditambahkan ya, nggak usah kita kredit kalau kredit siapa yang mau bayar nanti karena itu bisa dipikirkan kita lanjut Bapak Ibu sekalian ya hanya tinggal beberapa lagi sudah masuk di bagian keempat boleh berjalan di setiap sisi jenazah itu nanti ya ini sesuai dengan Abu Ali Al-Fadhi bin Aidat mengatakan I'zam turqa huda wala yadurruka qillatas salikin ya tetaplah engkau berada di jalan dengan petunjuk ya wa iyyaka turuqas dhalalah wala tabtara bi kasratil halikin ya. Bahwa sesungguhnya membahayakanmu dengan sedikit orang yang menumpukan dan dari jalan tersebut dan waspadalah engkau dari jalan-jalan kesesatan
dan jangan tertipu oleh banyaknya orang-orang yang telah membinasakan. Ya. Jadi apa namanya? Ketika di salah satu ada yang meninggal mas daripada keterangan ini, ya itu banyak nih Pak orang meninggal gitu kan. Tapi cuman banyaknya doang itu gitu kan. Tapi nggak ada yang doain. Nah kayak gitu. Ya. Jadi itu sama apa namanya? Sama Fauda bin Iyas mengatakan janganlah ketika nanti mengambil orang-orang yang banyak ya, tapi tidak berbuat kebaikan terhadap si jenazah gitu. Ada orang berkesimpulan nih ya Pak ya, perbedaannya antara as-sunnah dengan yang lain, kita bisa ambil contoh Pak. Ambil contoh ya. Memang masalah jenazah, masalah orang meninggal itu hak yang pertama kewajibannya ada ahli waris. Itu yang pertama. Apa mungkin dari paham-paham yang lain itu mengambil dari sisi situ gitu. Jadi kita tidak boleh apa menyalahkan orang. Ini gimana sih orang ada yang meninggal kok sepi banget? Nah gitu ya. Itu yang pertama ya. Kita tidak boleh menyalahkan. Sama juga apa namanya kita bertetangga. Ini rumah perumnas banyak, banyak rumah. Tapi setiap ada kejadian orang pasti bertanya, rumah apa Depok 2 kayak kuburan, rumahnya doang banyak tapi nggak ada yang keluar kayak gitu. Nah, kita mau ngadu ke siapa? Kayaknya ada yang berprinsip negatif hidup di Perumnas mah kayaknya masing-masing. Iya Pak, ya. Iya masing-masing. Iya, masing-masing. Saya ngeliat rumah Pak Arif aja kaget, rumah dipagar semua udah kayak tahanan itu. Ya, gak ada yang bisa masuk Pak Arif. Iya. Nanti kalau ada apa-apa teriak aja yang kenceng Pak Arif biar di pos kedengeran gitu. Iya. Itu saking apa namanya telitinya safety ya. Bener rumah dibaca ya begini dipagar semua ya jadi susah masuk itu Pak. Iya. Nah, kalau yang tembok separuh sih bisa gitu, loncat ya. Itu sama seperti itu. Kenapa setiap ada yang meninggal atau musibah ya, pada jemaahnya yang datang sedikit gitu. Karena yang pertama ngambilnya apa? Setiap ada yang meninggal atau musibah itu yang paling penting yang wajib adalah ahli waris. Ya. Kita kan anak jauh-jauh, ada yang di Sumatera, di Medan, di mana ya. Nggak mungkin anak yang datang duluan. Pasti Pak Haji Arif yang dekat datang duluan, Pak Wahyu Ridwan gitu. Ya. Apalagi ketua RT langsung nyambut ya. Nah kalau keadaannya seperti demikian, kita selaku apa sunnah wal jamaahnya itu pengurus RT-nya tanggap. Kalau pengurus RT-nya kerja, pembantu-pembantu RT-nya seperti sekretaris, bendahara atau yang lainnya, humas kan ada tuh ya. Nah bergerak untuk memberitahu ya, kepada keluarga-keluarga yang ada di sebelahnya gitu. Pas begitu diketok assalamualaikum, tolongin Pak, ada yang meninggal kan pasti membutuhkan apa namanya keperluan yang dibutuhkan untuk jenazah itu sendiri. Semua orang pasti kalau dalam keadaan meninggal begitu ribet, memanggil siapa ya, apalagi lagi sakratul maut. Pernah saya katakan itu sakratul maut nyari ustaz jauh-jauh ya. Orang tua saya udah begitu udah ngap-ngapan kan ibarat ikan mah ya. Nggak usah cari ustaz yang jauh. Kita belajar ada kitab zanazah itu mengatakan lakinu mautakum, bacakan kalimat talqin ketika orang sedang menghadapi sakratul maut.
Berapa sih kalimat talqin? La ilaha illallah. Di telinganya Bu bisikin. Ya. Kan mudah. Dibandingin nyari ustadz jauhnya kemana-mana. Ustadz Reja nggak ada lagi pergi ngajar. Ustadz Reja nggak ada. Panggil siapa nih? Mari yang deket. Jauh, saya nggak ada juga. Balik udah nggak ada bapaknya. Ada Ustadz Tidin ngajar juga. Ada ya kadang libur kan orang meninggal nggak ngeliat wah ini Pak Tidin libur nih, gue cabut nggak ada Pak begitu. Nggak milih orang meninggal dia Pak Jarun ya. Iya, enak lah gitu. Nah sekarang saya kerja, ya, ya kadang-kadang jauh, berangkatnya juga. Tiba-tiba ada yang meninggal, dari Pak Ade nggak ada. Ayo siapa? Pak Asep. Oke. Nah, Pak Asep saya pasangin sama Pak Adang nih berdua. Pak jangan kalah sama di Cikumpa Pak punya tim. Bikin tim. Susah amat sih bikin tim. Ya. Caranya gimana? Ya, tukang mandiin, ya, yang bawa gerobak pemandian ke tempat. Kalau ke Johar kan jauh atau ke Beringin ya ada gitu. Karena keluarga itu sama-sama bingung ya. Nanti ada yang menasihati ya kan. Jadi tukang mandiin jenazah atau amil jenazahnya itu sudah siap. Ini begitu dikabarin ada yang meninggal mau dikubur ntar habis zuhur ya. Meninggal jam 9 mau dikubur habis zuhur, datang udah beli kain kafannya tuh belum lagi Ustaz mau ngambil tempat pemandian belum dipasang, saya yang bukain. Iya lumayan itu kita bikin tim Pak, emang saya belum punya tim deh gitu. Tadinya ada si kakak sekarang udah ditarik sama temennya. Ada lagi, Ustaz Reja ngajar, Pak Didin ngajar, Pak Adang kerja, Pak Asep nih, Asep, Pak Jaka udah tua, Pak Jari, ya, nggak berani kan? Nggak berani. Becek. Ribet Pak. Cikumpa itu punya tim, jadi tim khusus orang-orang memandikan jenazah. Jadi ada 4 orang, ya, 4 orang yang kelima itu, ya 5 orang sama petugasnya. Gitu. Nah dia itu yang ngambilin tempat pemandian, masangin posisinya. Jadi yang mau mandi itu kain kapan sudah ada karena kain kapannya dari masjid. Kalau kita dari RT ya Pak ya. Nah di RT juga tangkap Bu. Jadi kalau ada yang meninggal, ibu-ibu yang mengelola atau RT yang mengelola uang untuk beli kain kapannya itu udah pasti ya yang dibutuhin kain kapan buru-buru beri, mau dikubur besok ya mau dimandiin besok yang penting kain kapan beli gitu. Masa Pak Wahyu Pak Ustaz, jadi kalau ada yang meninggal udah beli kain kapan belum? Nggak tahu. Jadi nggak ada yang tanggap pengurusnya itu untuk beli kain kapan gitu. Kalau memang ada di masjid mah enak tinggal potongin aja. Kayak di Adikarya udah beli 1 bendel, ada kendi, ada gayung, cuma kembang aja yang nggak ada. Kembang nggak usah dipublikasikan, kembang itu cara Bali. Kita kadang-kadang berposisi dengan kembang, kecuali kembang yang buat mandiin, daun bidara atau ketimun yang diparut, blender, ya, kamper, kapur barus itu memang udah harus disiapin untuk yang bahan untuk mandiin. Tapi kalau kembang buat jenazah yang lain itu aja ntar di makam juga banyak. Kalau mau pakai kembang, ya, jangan dipublikasikan kembang. Kalau di tempat saya kembang nggak ada yang mau pakai, nggak ada. Kalau kita kan jenazah ditutup ya
ditutup nih di jenazah mau masuk ke masjid itu roncenya udah aur-auran di sini. Ya, jangan dipakein dulu. Ya kalau mau makainya ntar udah masuk ke ambulan, nggak apa-apa. Ya, nggak dipakein juga nggak minta dia. Kak minta bu. Ayo sekarang kalau saya nggak apa namanya nggak ada tuntunannya di sini harus pakai kembang gitu. Kecuali mandiin jenazah pakai daun bidara atau pengganti daripada daun bidara seperti air timun, air kamper, ya, kemudian minyak wangi, kasturi, ya, itu dicampur biar jenazahnya wangi. Itu saya percaya karena memang ada di kitabnya. Setelah ketika jenazah itu dimandikan maka siramlah dengan air bidara. Ya. Bidara itu daun bidara tahu kan? Tapi ibu belum pernah mencek daun bidara sampai kayak gitu. Itu disaring bu. Ya. Kadang-kadang air timunnya juga timunnya nggak disaring. Tuang bukan, jadi udah di blender gitu kan. Itu mah buat ini buka bu, ya buat facial apa katanya, timun gitu. Jadi yang ambil airnya. Coba dah ibu perhatiin. Belum pernah ada kitab yang mengatakan mau disolatin terus taruh di atas kurumbatannya itu bunga. Cek lah kalau orang sini. Mau dibikin nggak apa-apa nanti kalau mau dimasukin, kalau mau dipasang setelah masuk ke ambulan. Suruh aja supirnya pasangin nggak apa-apa saya mau. Dan itu memang nggak ada larangan. Cuma ya bunga itu cara Bali, orang Bali pakai bunga, ya, ditaburi bunga. Oh di kuburan nggak apa-apa silakan saya nggak melarang. Cuma kalau di masjid itu kan kita nggak punya syarat. Ya. Kalau ada banner kasih banner biar nanti kalau ada yang rontok, nah ada di atas banner itu. Gitu. Jenazah habis disolatin dia angkat, ada yang keinjek, ya nggak mungkin diambilin. Jadi ketinggalan kembangnya. Jangan sampai begitu ya. Masjid harus bersih. Ya. Siapa orang yang perhatiannya dengan masjid, membersihkan masjid itu bagaikan rumah sendiri, ya, dia akan dijamin oleh Allah nanti akan dibuatkan ya, sebuah rumah yang besar di surga. Ya. Ya jangan ngandelin kebersihan aja nih Pak ya. Ya. Jangan ngandelin kebersihan. Kalau kita masuk ke pantry juga perhatiin. Saya mah suka marah kadang-kadang. Ya, tempat pantry kotor, air bekas minum berantakan. Kalau ada orang tua masuk bawahnya lantai ada air kepleset jatuh. Ya, itu tujuan pertamanya. Kebersihan itu air itu jangan sampai ngalir di lantai supaya jamaah aman. Udah di keramik bikin bahaya. Airnya jadi gimana ya? Nah, itulah diperhatiin. Apalagi ke ibu-ibu kalau hujan nih, ya bapak-bapak dari rumah mau sholat berjamaah Pak hujan di depannya kan nyepret nih. Jangan buru-buru lihat dulu pegangan aja Pak. Ya pegangan. Ada pernah beberapa orang yang jatuh di depan masjid sementang. Ya kita lantainya pakai keramik granit lagi. Ya. Masya Allah. Ini bahaya. Dan juga saya mohon ya jamaah yang lain ya bantu. Oh iya, kita ada rasa memelihara ya, memelihara diri kita dan juga teman-teman kita yang mau datang ke masjid. Ya kalau air di lantai itu kan nggak kelihatan Pak Didin ya. Iya nggak kelihatan. Jangan sampai kayak gitu. Jadi keselamatanlah yang penting kita jaga. Baik Bapak Ibu sekalian, ya, dan masuk di bagian hal-hal yang dilarang, pengerasan suara dan membakar api di dalam mengiringi jenazah. Ya.
Oh, pakai taruhlah masang petasan ya. Ya, ya, sudah sih ya. Saya katakan beliau mengisyaratkan pada kitab kitab Ahkamul Janaiz ya, boleh berjalan di setiap sisi jenazah. Apa nih yang diperbolehkan? Dulu kan pernah yang saya sampaikan, kalau ngiringin jenazah boleh di kanan, boleh di kiri, jangan di depan. Kalau di depan namanya bukan ngiringin. Kalau ngiringin dari belakang gitu kan, dikawal kayak Pak Haji Arif nih, Pak Haji Arif jalan, iringin dari belakang. Takutnya apa? Pak Haji Arif jatuh, ada yang megang. Itu. Nih seperti yogi, anak muda. Ini tugas-tugas anak muda. Ya. Kalau ada orang tua kita ke masjid, ya kita naik motor, jangan diduluin adabnya. Ya. Aduh, ini bapak ke masjid, kita pelan-pelan, ya, pelan-pelan. Kalau mau goncengin, gitu, jangan nyelonong. Iya, mikir dari jauh, ya. Itu cari amal, cari berbuat baik, ya, ya pokok ya, cari berbuat baik gampang, ya, gitu. Jadi jangan ada orang tua jalan, kita jalan mentang-mentang gagah jalan duluan. Gitu ya. Rasulullah mengatakan gitu. Dan Rasulullah pernah berjalan dengan janda-janda itu, ya. Jangan begitu Pak. Iya. Salah. Ya, Rasulullah pernah berjalan dengan 4 orang janda, ya. Karena apa? Ya. Tapi bukan Rasulullah ngefans sama janda itu. Ya, kenapa janda itu dibarengin sama Rasulullah? Ya, jandanya di depan, Rasulullahnya di belakang, gitu. Jadi dijaga, gitu. Jandanya juga janda tua, dan jahe. Iya, tuh Rasulullah akhlaknya seperti itu. Nih anak muda juga seperti ini, ya. Jadi kalau ada bapak-bapak kita dari Johar atau dari Beringin, ya, yang jalannya sudah pakai tongkat ataupun jalannya pelan-pelan, sambil ngobrol aja, Pak mau ke masjid, ayo bareng jalan. Jangan mentang-mentang mau ke masjid, dia mah jalannya lama, udah tua, jalan duluan. Sampai di masjid juga kagak sholat sunat, saya lihatin. Keburu-buru ngejar waktu biar sholat sunat kebagian. Pas begitu sampai di masjid bukannya sholat sunat, menghormati masjid, ngobrol. Ya buat apa? Anda mau ke masjid juga harus tahu. Sebaik-baik orang yang mau ke masjid itu dari rumah udah wudhu. Ya. Jadi setiap langkahnya dihitung pahala, Pak. Apalagi jauh masjidnya, pahalanya banyak. Ini dari rumah nggak wudhu, ambil kain pakai sarung, berebut di sini. Ya. Sholat sunahnya ketinggalan, tahu-tahu komat. Dari rumahnya masih gerak, ya kan? Nah, itu aja udah banyak kita melanggar ataupun salah penerapan. Jadi jalannya juga enak kalau udah wudhu, kayak Pak Haji udah wudhu dari rumah sambil jalan bawa tasbih, subhanallah, alhamdulillah. Coba diterapkan, ya. Naik motor juga demikian, ya. Bawa kendaraan juga demikian, kayak Pak Teddy. Saya lihat di mobilnya ada kitab, ya, ada surat Yasin, Al-Quran kecil. Loh, kok paling lihat? Lah saya pernah duduk di situ, ya, begitu melihat, ada Al-Quran kecilnya. Berarti kan sering dibaca. Gitu. Bukan kartu tol doang, kartu tol, karcis gitu. Ada mumbuk, ngapain kitab yang ada, ya kan? Bagus Pak seperti itu, ya. Jadi apa namanya? Ada suasana-suasana yang membuat kita tidak lama di masjid, tapi di jalan kita gunakan, kan seperti itu. Jadi isi kehidupan kita itu dengan kebaikan.
isi kehidupan kita itu jangan kebanyakan penuh isi dengan zikir, takbir, tahmid dan salawat yang lainnya. Itu aja pesan saya ya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur yang panjang, taat kepada ibadah dan mudah-mudahan pula kita bersama-sama memakmurkan masjid, membersihkan masjid ya, jaga masjid kita yang bagus ya supaya jamaah-jamaah di atas kita juga enak untuk melaksanakan sholat. Ya kalau ada yang mau bertanya disilakan sebelum saya tutup. Ya, terima kasih. Ya, kita ucapkan terima kasih kepada guru kita, Bapak Profesor Sumadi. Itu Bapak yang bertanya kami persilakan dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz Ade. Ya. Saat ini kan lahan kuburan itu sudah sangat sempit. Kita melihat bahwa yang memang sudah habis dan juga banyak sekali keluarga yang kita menumpuk jenazah dalam satu makam. Itu berapa waktunya itu untuk menumpuk itu berapa lama ya? Kadang-kadang kita harus tahu juga karena kan di situ kan katanya itu harus menunggu sampai tulangnya hancur atau segala macam. Nah, sebagai pengetahuan kami sebagai anak muda itu kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan kita bisa menumpuk jenazah dalam satu makam dalam keluarga. Amin. Ya, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi sekalian. Pasti masalah janda. Terima kasih. Tadi dikatakan Ustaz bahwa dalam menurut jenazah tidak boleh dengan mengeluarkan suara keras. Kalau ambulan ada suara suri di yang kencang itu gimana? Boleh nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ada ya. Jadi saya mendengar kalimat bahwa yang tajia itu banyak, tapi kok sepi dikit gitu ya. Tapi dikit. Saya menafsirkan bahwa sesuai dengan yang kita orang-orang itu datang dengan jenazah atau juga kalau jenazahnya sudah menghibur ya, menghibur rata-rata dulu datang amplopnya masukin ke kotak lalu duduk lalu ngobrol ya dan tidak mendoakan maksudnya diubah berdoa memberikan istilahnya tali kasihnya lalu berdoa. Budaya di RW kita tahu sekarang saya juga berkembang ngobrol kalau gini ya jatuhnya ya gibah kan. betul. Jadi itu yang menurut saya tafsirnya banyak tapi sedikit dan alat. Yang berikutnya saya mengimbau pada para jemaah dan juga ini mohon maaf tidak bawa buku pagi saya sendiri yang ngomong. Jadi apa yang disampaikan Pak Ade itu terima kasih pada dia. Waktu ini ada beberapa yang nanti untuk pelajaran. Nah, yang berikutnya terkait himbauan yang sudah lama disampaikan oleh kita bahwa datang ke masjid itu memang ada spesifik yang baik. Salah satunya menyimpan patung atau sendal. Sudah disiapkan rak ada dua, ada kanan dan yang kanan itu buat bapak-bapak, yang kiri itu buat ibu-ibu. Tapi saya lihat kosong. Nah, tetap berantakan di bawah. Jadi kesannya bahwa rak itu padahal itu ada rak
ya dari disimpan situ hilang namanya takdir. Tapi kalau di luar hilang, nah itu artinya sudah begitu, nah ini naik lagi tuh ke atas tuh. Padahal itu batas suci Bapak Ibu. Saya tadi ada beberapa sandal saya turunkan. Nah, gunakan itu yang kedua itu adalah batas suci, bukan tempat sendal. Nah, kalau kita ingin disiplin sebagai kaum muslim, kita minta untuk ke depan, ketika kita buat sendal, sedangnya ditata rapi gitu ya. Kalau Bapak Ibu datang ke masjid yang ada di Jalan Tauhid, kalau itu rapi gitu. Kalau yang urusan sepeng aja bisa rapi, itu bisa rapi. Jadi yang mau belajar lah masjid kita, ya rapilah dalam hal menata sandal, dirapikan. Kalau memang belum bisa nanti ini anak muda nih, segala macam. Nanti sebelum jadi petugas merapikan sandal aja. Tapi pasangannya harus benar, jangan yang satu dipasangkan repot nanti gitu. Jadi ada anak muda yang tugasnya merapikan sandal. Itu saya menemukan wajib waktu saya sholat di area tanah timur, ya itu ada anak muda yang kerjanya merapikan sandal. Bagus. Nah yang berikutnya saya terkait dengan proyek Haji. Jadi kita respon saja bahwa ada kegiatan sosial kita ya, tanggung jawab sosial kita selain penyiapan tadi kapan estimasi 20 orang tadi, tapi jangan berharap nanti yang setelah ada. Saya sebenarnya ini sejarah juga waktu itu saya masih jadi RT 10 bikin apa namanya itu di atas ya ada tenda berbuat tenda ya, kalau ada yang meninggal kan tidak ya. Saya bikin tuh ada satu setelah itu 10 bikin nggak lama meninggal tuh di atas 10 hanya ada satu sampai hari ini bukan gara-gara itu. Jadi maksud saya menyiapkan kain pelatapan itu ya kewajiban sosial kita. Jadi siapkan 2 atau 3 kain pelatapan dan ini ya akan. Jadi kalau ada yang meninggal secara gratis. Ya jadi mudah-mudahan tanggung jawab sosial kita. Saya itu Pak Ade, terima kasih tausiahnya. Dan tadi yang sering saya lihat juga, alhamdulillah sih kalau sementara di Depok atau di wilayah kita, kalau ada yang meninggal paling hanya nangis. Tidak sampai bulan gitu ya, tahun. Itulah makanya kalau sampai makanya cinta hidup semati itu bukan. Kalau cinta hidup semati, kalau mati juga dia. Tetap aja bisa hidup kan. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, yang bertanya Bapak Fuko ya tadi mengatakan mengingat makamnya sudah mulai sempit ya, ataupun penuh. Memang itu menjadi satu bahan pemikiran kita juga. Ya. Kalau orang tuh biasanya nggak mikirin numpuk Pak, selama masih ada lahan, siapapun yang meninggal masih ada duit beli aja udah, gitu nggak mau numpuk. Sebetulnya ada duit nggak ada duit, ada uang tidak ada uang, itu apa sudah disunahkan untuk ditumpuk. Jadi bukan masalah punya duitnya. Jangan beralasan, oh dia mau ditumpuk nggak punya duit kali. Kalau punya duit ya bayarin beliin gitu. Jangan cuma nanya gitu, punya pikiran jelek. Jadi begini, masalah penumpukan makam itu, ya kenapa sih istilahnya seperti tadi ditanya sampai berapa tahun jaraknya gitu kan? Sebetulnya sih nggak ada apa namanya risalah atau
Teruslah yang mengatakan atau menegakkan 3 tahun, 4 tahun gitu. Di Malang, di Mina, ya, itu setiap orang umroh, setiap orang haji, ya itu selalu dimakam di situ, penuh lah itu juga. Lalu bukan satu orang saja. Ya. Kenapa perbedaannya seperti itu? Ya. Di kita juga kalau memangnya istilahnya tidak bau, begitu digali silahkan aja ditumpuk, jadi masalah. Cuman kan ada yang baru seminggu, ya digali lagi ya jangan. Ya. Baru seminggu tumpuk aja, jangan. Itu belum apa-apa itu. Ya. Kalau ditanya masalah tulangnya hancur sampai hancur, enggak. 2 tahun, 3 tahun juga bisa. Ya. Bisa. Ya. Dan itu sudah tidak bau. Kenapa saya katakan demikian? Dulu waktu saya ngalamin nopo dibongkar, ya, itu dipindahkan ke Cikumpa Lemperes itu, makam yang di situ mau dijadikan masjid. Itu yang bagian ngegali sama ngangkat itu saya dengan Pak Karim orang Cikumpa, itu orang Cikumpa. Ya. Itu caranya juga beda, Bu. Ya, ini sampai ngalamin diajak-ajak seperti itu. Sampai saya nanya, Pak, kalau orang dikubur ditumpuk gimana sih kalau tulang itu? Nggak apa-apa, Ustaz, dipinggirin aja, dipinggirin. Tulangnya nggak apa-apa. Ataupun kalau masih jenazahnya utuh, nggak apa-apa, yang penting nggak bau. Ataupun bau sedikit, tahan nggak? Kan orang-orang mengatakan begitu. Yang jelas bau lah ya, namanya mayat. Ya, adanya mayat. Cuman satu, ya, yang bisa dihindari itu apa? Bisa menahan kunci mulutnya, itu doang. Di kita itu masalah penumpukan jenazah, penumpukan makam itu masih berpikirnya ntar baru lama gitu. Ini kan kadang-kadang mulut yang nggak bisa dijaga. Wah, nggak diterima bumi itu masih utuh, ada sok tahu. Iya. Rasulullah sampai sekarang jenazahnya utuh. Coba yang berangkat haji, tanya Rasulullah kuburannya dirawat, utuh Rasulullah. Orang-orang yang suci, orang-orang yang dipanggil sama Allah dalam keadaan syahada, tetap utuh jenazahnya. Bukan nggak diterima bumi, sok tahu kalau ngomong. Ngerti kagak apa kagak? Nggak diterima bumi nih, punya ilmu batara karang ini apa sih? Bener saya katakan demikian. Kamu jangan sembarangan ngomong. Orang-orang yang dibutuhkan oleh Allah begini bukan orang-orang yang nggak diterima bumi. Bumi nggak berani ngegencet dia. Kalau lu yang meninggal, saya bilang habis lu. Saya gituin aja. Kalau kita yang meninggal ini ya, gitu. Nggak ada jaminan. Nah, Rasulullah mah jaminan, Pak. Ya. Rasulullah jamin masuk surga dan dilindungi. Cacing aja nggak mau makan, apalagi orang-orang yang syuhada. Jadi senang kayak gitu. Ketika digali, jasadnya masih ada. Boleh nggak ditumpuk? Boleh. Ya. Boleh, nggak apa-apa. Dan nggak bakalan dia berantem, Pak. Kali waktu hidupnya suaminya sama istrinya berantem mulu, nggak cerai Bu, enggak, berantem mulu. Begitu udah 10 tahun atau 5-6 tahun, suaminya atau ibunya meninggal belakangan, dikubur, jadiin satu aja sama suaminya karena tanahnya mahal. Udah nggak ada lagi, jadiin satu sama suaminya. Ya, dilihat, diangkat, wih, kok masih utuh, ya. Gak apa-apa, gak bakalan berantem. Gitu. Itu di Kalimulia sebelah orang Nasrani, sebelah orang Islam, gak berantem. Setiap saya ngantar ke sana gak berantem, akur aja. Ya orang di komplek perumnasnya ya bertetangga, ya, dikasih daging korban, ya, Nasrani, ya. Kita menghargai dia, menjaga dia selama dia tidak
tidak bermasalah dengan kita, kan gitu. Ya, dicontohkan adab orang Islam itu menghormati, gitu. Walaupun agamanya berbeda. Rasulullah aja menghargai orang-orang kafir ketika lewat di usung, dia berdiri. Sampai sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kenapa engkau berdiri? Sedang yang lewat yang jenazahnya itu orang kafir, dia manusia. Dia manusia. Jangan dilihat agamanya. Dia manusia, makhluknya Allah. Ya, dikatakan ya bahwa tadinya manusia itu hanya satu dan berpasangan dengan wanita, yaitu Nabi Adam dan Hawa. Kita ini cucu-cucunya Nabi Adam. Ya, cucu-cucunya. Sampai ke Nabi Muhammad. Sampai nanti. Ya. Jadi nggak apa-apa Mas Buko. Ya. Dengan tergantung kita. Ya. Tergantung kita. Nah itu juga menjadi bahan kajian buat pengertian kita. Ya, tadi juga sudah ditambahkan, jadilah kita orang-orang yang benar memperhatikan, tahu. Walaupun kita nggak tahu ayatnya, nggak tahu hadisnya, minimal yang diceritakan begini kayak Pak Ustadz Wahyuddin, Bapak Ketua BKM tadi ngomong, ya kita bantu. Cara membantunya enteng tangan untuk membersihkan, membantu kebersihan masjid juga gitu. Kalau di Arab setahun udah dikubur di situ juga karena terik panasnya cepat, panas. Kalau di sini musim hujan mulu, ya, tanahnya lembab, ya masuk air. Ya. Kita juga punya satu cara atau pikiran. Gak mungkin ya istilahnya orang baru 2 bulan 3 bulan kita tumpuk gitu. Ya menghindari fitnah gitu, menghindari fitnah ya. Jadi ada cara-cara yang lebih terbaik. Itu saja ya. Tidak ada lagi. Baik. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Karena saya juga memang ngambilnya di kitab ini, jadi kata guru kita, kalau ngaji pakai kitab nggak bakalan ngawur. Ya walaupun kita baca berbata-bata, ya kita ngaji pakai kitab nggak bakalan ngawur. Benar Ustaz Reja ya, jadi nggak buka karangan, ada yang menyusunnya. Ya kemudian kita bisa naik sini, bisa kita turunkan kepada teman-teman saya yang bakalan nanti ganti saya. Yuk belajar Pak Asep. Pak Asep udah bisa motor, ya udah bisa imam, tinggal mandiin jenazah sama khotib. Amin. Baik, saya mohon atas keluar, saya tutup. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz tadi menyampaikan. Umumnya ada pengumuman untuk jamaah untuk La ilaha illallah. يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الفاتحة. ومن جزء الفاتحة يا فارج الهم يا كشف الغم يا الحمد
لهم فيها سبحان الله وتحية فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد 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 صلى الله وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى